Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? I hope you really well today. And this week we wanna talk about context. Okay, sometime in while you read a text, you found some unfamiliar word or uh, is very hard to understand and make you confused. Uh, and then it's have unclear meaning for you, and it's very normal. Okay, we are as human, we are learning a new language is very familiar. Okay, ketika kalian baca teks, ketika kalian memahami sebuah paragraf, kadang kita nemuin kata-kata ataupun eh iya kata yang nggak bisa dimengerti oleh kita ataupun susah banget untuk dipahamin. Itu normal ya, itu normal buat kita sebagai pembaca, apalagi kita sebagai pembaca yang sehari-harinya kita mm, nggak pakai bahasa yang kita pahami. Kita belajar dari nol dan itu merupakan bahasa asing dan itu normal banget dan wajar ya. Solusinya gimana? Solusinya kalian berhenti lalu menggunakan teknik using context clues. Apa sih itu ya? Yuk kita belajar bareng-bareng, oke? Ini kita pindahin dulu ya gambarnya. Gak kelihatan. Nah, learning about context clues. Nah, context clues itu apa sih? Context clues itu menurut mereka adalah serpihan informasi yang kalian biasanya nggak tahu, tapi di kata-kata selanjutnya oleh frase selanjutnya akan dijelaskan tentang makna yang kalian belum tahu tersebut. Jadi, ada sebuah kata yang bila mana menurut kalian itu asing, nanti akan dijelaskan di kata-kata yang selanjutnya. Dalam artian sebuah frase yang kalian nggak mengerti tersebut, apabila kita baca terus si kata-kata si teksnya, maka akan memiliki arti ataupun si kata tersebut yang kalian gak ngerti itu bakal ketahuan apa sih artinya gitu. Jadi ketika kalian menemukan frase ataupun sebuah kata yang sulit dipahami, tandain dulu. Setelah ditandain, baca lagi ke bawah, siapa tahu akan ada kalimat yang menunjukkan atau menjelaskan tentang kata yang kalian belum pahami tersebut. Oke? Oke, komponen pertama dalam untuk memahami konteks itu yaitu adalah sinonim. Untuk sinonim kita udah tahu lah ya artinya. Sinonim itu merupakan sebuah kata yang memiliki arti dengan kata yang selanjutnya, kata dengan kata yang lain, tapi kok pusing ya. Gini. Sebuah kata, satu kata dengan kata yang lainnya, tapi memiliki arti yang sangat berdekatan. Jadi artinya itu si kata A dan kata B itu memiliki arti yang hampir sama. Saya di sini mengambil sebuah contoh, dan si penulis tersebut menuliskan fundraiser. Mungkin buat kita itu fundraiser itu apa sih? Nah, akan dijelaskan di paragraf yang ada di bawah. Nah, di sini, si penulis menuliskan, sebelum menuliskan fundraiser itu menuliskan event. Pasti kita tahulah event itu apa ya, sebuah kegiatan, oke? Lalu di kalimat yang selanjutnya, si penulis menuliskan fundraiser was held. Oke, berarti kita mulai bingung fundraiser itu apa sih artinya. Tapi kita terus baca ke bawahnya, oke? Si penulis menuliskan tiket di dalam kata yang
selanjutnya. Oke, ada tiket, ada event, ada fundraiser, ada tiket. Dan di kalimat yang terakhir, si penulis menuliskan supports the National Cherry Blossom Festival. Oke, nah di sini kita sebagai pembaca dituntut untuk menganalisa secara komprehensif berdasarkan apa yang si penulis tulis dan ditulis dalam paragrafnya. Nah, kita menemukan event, fundraiser, tiket, dan supports the National Cherry Blossom Festival. Kalau kita belajar untuk menganalisa, si fundraiser itu merupakan sebuah kegiatan. Kegiatan apa? Mensupport the National Festival. Oh ya, berarti kemungkinan besar ini adalah sebuah kegiatan sosial yang dibiayai dari tiket. Nah, di sini kan ada money raised from ticket. Nah, berarti si fundraiser itu memiliki arti sebuah kegiatan sosial yang dibiayai oleh penjualan tiket. Untuk apa? Kalau di sini konteksnya untuk support the National Cherry Blossom Festival. Seperti itu. Gampang kan ya? Gampang. Kita belajar meraba-raba, oke? Jangan meraba yang lain, tapi meraba teks bacaan. Oke, go. Nah, kalau tadi komponen pertama ada sinonim, komponen yang kedua adalah antonim. Antonim itu kalian udah tahu ya? Masa kalau kalian belum tahu, sama saya kasih tahu ya. Sebenarnya kalian tuh belum tahu, bukan belum tahu ya, tapi lupa lagi ya. Maka tugas saya untuk mengingatkan. Antonim itu merupakan sebuah satu kata dengan kata lainnya itu memiliki arti yang sangat berlawanan. Contohnya, ya dan tidak. Oke, ya itu antonimnya tidak. Yes, antonimnya no. Gitu kan ya, sama. Oke, sama. Terus like itu suka, tapi antonimnya unlike atau dislike bisa. Oke, seperti itu. Jadi intinya antonim itu sebuah kata yang memiliki arti yang berlawanan dengan kata yang lainnya. Good. Oke, contohnya di sini. Saya menyantumkan sebuah kalimat yang memiliki pro dan kontra. Pro dan kontranya itu di mana? Coba lihat. The United States will begin restricting visas to citizens from 6 other countries on February 21. All the critics question the move. Jadi si pemerintah US itu akan menutup ataupun membatasi ataupun menutup secara full visa orang-orang yang datang dari 6 negara mulai dari Februari 21 Februari. Nah, itu kan pro kontranya itu kan muncul dari kalangan publik. Munculnya dari apa? Dari kritiknya mempertanyakan kenapa sih pemerintah melakukan hal tersebut. Jadi berlawanan. Nah, antonim itu berfungsi sebagai kontras, yang mengkontraskan atau menjelaskan ataupun adanya pro dan kontra ataupun hal yang sangat berlawanan ataupun bertentangan. Oke, next. Appositive. Appositive itu sebuah noun yang datang sebelum noun atau noun phrase yang menjelaskan tentang noun tersebut. Jadi, ada sebuah kata sebelum kalimat dimulai itu ada sebuah kata yang menurut kita asing. Nah, setelah itu disudahi dengan kata koma. Lalu setelah koma ada kalimat yang menerangkan tentang si kata tersebut. Jadi apositif itu sebuah kata yang asing buat si pembaca,
lalu si penulis menjelaskannya dalam kalimat selanjutnya. Misalnya kayak gini, constellations. Kan kita bingung. Kebanyakan kalau pembaca itu bakal bingung ini artinya apa. Karena ini merupakan sebuah istilah teknik ya. Koma. Nah, see or group of stars that from shapes in the sky, dan yang ke bawahnya itu merupakan sebuah penjelasan yang menerangkan tentang constellation. Oke, jadi itulah fungsi positif. Sebuah kata yang asing buat kita, tetapi si penulis menambahkan pengertian ataupun menjelaskan maksud kata tersebut itu apa ke si pembacanya. Oke, itu namanya positif. Nah, ini yang nggak asing buat kita, yaitu contoh. Contoh itu digunakan oleh si penulis untuk lebih memaparkan atau lebih menjelaskan apa yang dimaksud oleh si penulis. Dalam artian agar ide si penulis bisa ditangkap oleh si pembaca dengan sebaik-baiknya. Karena dengan contoh ataupun ilustrasi biasanya akan memperjelas dan meminimalisir kesalahpahaman antara si penulis dan juga si pembaca. Nah, di sini si penulis menuliskan superbug. Aduh, superbug itu apa sih? Akan muncul pertanyaan dari si pembaca. Nah, lalu si penulis memaparkan mengenai superbugs yang diawali dengan kata for example. Nah, for example, urinary tract infection have been easily bla 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 sampai medicines itu merupakan penjelasan mengenai superbugs atau pendekatan menggunakan teknik contoh ataupun ilustrasi agar si pembaca tidak salah paham atau gampang memahami apa sih makna dari superbugs. Jadi penggunaan teknik contoh ataupun ilustrasi sangat umum digunakan oleh si pembaca dalam menyampaikan sebuah informasi. Oke? Ya, udah beres. Thank you for coming. That's all for me. I hope you keep really enjoy with me and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, if you still confused about this material, you can repeat, and repeat the video. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum.